Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalimin Suryono SST, Guru Teknik Pengelasan SMK Negeri 6 Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan dengan NIM PPG 92234 13075. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan nomor daftar ujian 202327822 pada materi membuat gambar potongan dari sebuah elemen mesin dengan menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini hatinya cerah, tidak seperti cuaca pada pagi hari ini yang mendung ya. Ya, Pak. Kita berjumpa kembali di gambar teknik mesin. Kali ini adalah pertemuan kita yang kedua dari pertemuan terakhir sebelum ulangan semester genap pada tahun pelajaran 2022-2023 ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Untuk itu, ketua kelas silakan maju di depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan teman doa. Sebelum kita lanjut, marilah kita menyemangati diri kita supaya kita fokus, kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Silakan berdiri semua. SMK Cerdas. SMK Kompetitif. SMK Negeri 6 Buton Utara. Kita pasti bisa. Silakan duduk, terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan simbolnya SMK bisa, kita semua bisa. Kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita pasti Bisa. Bagaimana? Proyeksi ortogonal atau proyeksi dua dimensi. Ortogonal atau proyeksi Dua dimensi. Apa itu proyeksi ortogonal? Gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai bidang tegak lurus terhadap proyektornya. Ya, gambar proyeksi yang bidang proyeksinya tegak lurus terhadap proyektornya. Itu proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal ada berapa macam? Ya? Dua. Proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. atau proyeksi sudut pertama dan proyeksi sudut Ketiga. ketiga. Ada yang tahu salah satu kelebihan proyeksi Amerika? Ya, Kasril. Dengan proyeksi Amerika adalah dari gambarnya bentuk benda langsung dapat dibayangkan dengan pandangan depan sebagai patokan. Ya, jadi salah satunya adalah dari bentuk gambarnya langsung dapat dibayangkan dari bentuknya dengan melihat pandangan depan sebagai patokan. Kelebihan yang lain selain ya. Kelebihan kedua yaitu gambarnya mudah dibaca karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lainnya dekat. Ya. Gambarnya mudah dibaca karena hubungan antara salah satu dengan yang lainnya dekat. Pelajaran kita pada pagi hari ini ada tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar. Setelah mempelajari gambar potongan, peserta didik diharapkan dapat memahami gambar potongan dengan konsep penyajian gambar potongan. Itu adalah tujuan pengetahuan. Jadi ada tujuan pengetahuan, ada tujuan keterampilan. Setelah mempelajari
gambar potongan, peserta didik diharapkan dapat menyajikan jenis potongan yang tepat dari suatu komponen elemen mesin dengan benar. Tujuan keterampilan berikutnya dapat membuat gambar potongan berdasarkan jenis dan prosedur menggambar gambar potongan. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah diskusi kelompok. Kemudian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Selanjutnya mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu praktik membuat gambar potongan pada kertas A4 dengan gambar manual. Kegiatan selanjutnya, dari hasil diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya untuk melaporkan hasil pekerjaannya sesuai petunjuk LKPD 1. Selanjutnya teknik penilaian. Ada 3 teknik penilaian yang harus dicapai, adalah sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap diantaranya adalah kerjasama, santun, komunikatif, proaktif. Penilaian pengetahuan ada tugas kelompok, yaitu LKPD 1. Kemudian penilaian keterampilan, persiapan proses hasil kerja tepat waktu. Coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama kira-kira itu gambar apa? Komponen mesin yang dipotong. Ya. Itu adalah memperlihatkan komponen mesin yang dipotong. Lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua ini gambar Hasil potongan hasil potongan dari gambar yang pertama. Gambar yang ketiga memperlihatkan bagian dalam hasil potongan. bentuk bagian dalam Hasil potongan. potongan benda pertama. Perhatikan di layar ada 3 kelompok yang sudah ada nama-namanya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing sesuai nama-nama yang ada di layar. Coba perhatikan LKPD-nya. Di situ di bagian bawah ada barcode. Ya, untuk mencari informasi untuk menjawab permasalahan yang ada pada lembaran kedua. Dikerjakan secara kelompok, didiskusikan jawaban-jawaban yang terbaik sesuai hasil pencariannya. Boleh mencari di buku, boleh mencari di internet, atau di materi yang sudah dimasukkan di dalam barcode lewat HP-nya. Yang tidak punya HP boleh membuka buku. Akan dikerjakan. Dicatat di LKPD yang ada. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas.
untuk ditampilkan dengan jelas Uma. Sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Posisi dari gambar foto Bagaimana LKPD 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, baik. Buka LKPD berikutnya. LKPD 2 adalah membuat gambar potongan seluruh. Coba perhatikan LKPD 2. Di situ ada barcode. Kemudian ada gambar dropship. Kita akan membuat gambar foto lihat di layar. Itu adalah sebuah elemen mesin yang berrongga. Ya. Tugasnya adalah membuat gambar potongannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melihat video tutorial bagaimana langkah-langkahnya dapat di-scan di LKPD 2 pada video part 1. Ya. Setelah dilihat videonya, didiskusikan bersama teman kelompoknya, gambarnya dibuat. Langkah-langkahnya, langkah demi langkah sudah ada di video tutorial. Setelah itu, mulai menggambar. Adalah tarik garis 20 mm dari sebelah bawah 2, di sebelah di sebelah kanan 2, di sebelah kiri. Sorry, di sebelah atas 5 mm, 5 mm, di sini 2 mm. 20 bisa pakai. Coba perhatikan ya. Ini kasih contoh.
Ini diameternya 120. 120 jari-jarinya berapa? 60. 60. Di sini 60. Tambah 6. Sehingga akan menghasilkan lingkaran diameter 120. Buat dulu garis. Garis Yesusnya. Ya, silakan. Sekarang silakan angka, pegang satu tangan. Bukan apa aja. Ini apa yang video part 2 part. Part 1 2 part 1 2 ini. Boleh didiskusikan cara-caranya seperti apa? Petangnya balik. Terus 25 kan? Pegang. Sudah. Tekan. Garis. Nama sekolahnya ditulis. Nama sekolah satuan Tidak nih. gambar Apa proyek. potong saya sih isinya ini. Isinya? Gambar proyek. Simbol gambar proyek. Jangan ya pegang. Ini. Lima milimeter jaraknya. Ya. Mundur lagi 5 garis, 5 garis sampai di sana. Kalau sudah, tinggal diarsir. Setelah itu kasih dimensi. Sudah?
materi 1 dengan job gambarnya sudah ya? Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pencarian informasi lewat internet, lewat buku, dengan menjawab permasalahan yang ada. Kelompok 1 silakan maju di depan untuk mempresentasikan LKPD 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, fungsi dari gambar potongan, yaitu memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar untuk ditampilkan dengan jelas sehingga bagian yang sulit dilihat dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, prinsip dasar dari gambar potongan, yaitu untuk menggambar bagian-bagian tersembunyi dengan menggunakan garis putus-putus yang menyatakan garis-garis tersembunyi, sehingga pada bagian yang berongga dan rumit, gambar akan semakin sulit dimengerti. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan gambaran bagian-bagian yang tersembunyi dengan menggunakan gambar potongan. Yang ketiga, 5 jenis potongan dalam gambar teknik. Yang pertama, potongan seluruh, dan yang kelima, potongan bercabang atau meloncat. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Bagaimana yang tidak dimengerti? Pemaparan dari kelompok 1. Silakan ditanyakan pada kelompok 1. Ya, kalau tidak ada, berarti dianggap jawaban kelompok 1 sudah sesuai dengan pemahamannya kelompok yang lain, gitu ya? Ya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silakan maju di depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zaid Syahputra. 1. Fungsi dari gambar potongan adalah memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar tersebut untuk ditampilkan dengan jelas, sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, prinsip dasar dari gambar potongan, yaitu untuk menggambarkan bagian-bagian tersembunyi adalah dengan menggunakan garis putus-putus yang menyatakan garis-garis tersembunyi, sehingga pada bagian yang berongga dan rumit, gambar akan semakin sulit dimengerti. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan gambar bagian-bagian yang tersembunyi dengan menggunakan gambar potongan. Yang ketiga, 5 jenis potongan dalam gambar teknik. Yang pertama, potongan seluruh. Yang kedua, potongan separuh. Yang ketiga, dan yang keenam, potongan rantai atau beruntun. Keempat, benda-benda yang tidak boleh dipotong pada gambar potongan adalah benda-benda pejal atau poros, pejal, jari pejal, dan sejenisnya. Benda-benda tipis misalnya pelat-pelat, penguat tidak boleh dipotong. Bagian-bagian yang tidak boleh dipotong tersebut adalah bagian-bagian yang tidak diarsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya yaitu, mengapa bentuk arsiran antara material satu dengan yang lainnya berbeda-beda? Terima kasih. Baik, langsung dijawab kelompok 2 ya. Pertanyaannya adalah, mengapa arsiran atau bentuk arsiran antara material satu dengan yang lainnya berbeda-beda? Silakan. Orang atau operator lapangan dalam mengerjakan benda-benda hasil dari rancangan desainer. Bagaimana? Paham ya? Ya. Puas dengan jawaban kelompok 2 bahwa kenapa arsirannya berbeda-beda. Menurut kelompok 2 bahwa untuk memudahkan orang lapangan
atau orang yang mengerjakan dari gambar tersebut mengerjakan bahwa proyek ini adalah materialnya baja, proyek ini adalah aluminium, proyek ini adalah materialnya plastik atau dan lain-lain sebagainya. Ya, silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, fungsi dari gambar potongan adalah memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar tersebut untuk ditampilkan dengan jelas, sehingga bagian yang sulit kita lihat dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua, prinsip dasar dari gambar potongan itu untuk menggambar bagian-bagian tersembunyi adalah dengan menggunakan garis putus-putus yang menyatakan garis-garis tersembunyi, sehingga pada bagian yang dirongga dan rumit gambar akan semakin sulit dimengerti. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan gambaran bagian-bagian tersembunyi dengan menggunakan gambar potongan. Yang ketiga, 5 jenis potongan dalam gambar teknis, yaitu pertama potongan seluruh, kedua potongan separuh, ketiga potongan sebagian atau seperempat, keempat potongan yang diputar, kelima potongan bercabang atau meloncat. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaannya, mengapa benda-benda pejal tidak boleh dipotong? Ya, pertanyaan dari kelompok 2 adalah mengapa benda-benda pejal atau benda-benda yang tidak berrongga tidak boleh dipotong. Bagaimana menurut kelompok 3? Karena untuk menggambar bagian-bagian tersembunyi adalah dengan menggunakan garis putus-putus yang menyatakan garis-garis tersembunyi, sehingga pada bagian yang berrongga dan rumit gambar akan semakin sulit dimengerti. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan gambaran bagian-bagian tersembunyi dengan menggunakan potongan Yang tersembunyi. Sedangkan pada benda-benda pejal ada bagian yang tersembunyi tidak? Ada benda berrongga? Tidak ada ya? Ya, oleh karena itu sesuai dengan prinsip dasar dari gambar potongan yang telah dibacakan oleh kelompok 3 tadi, bahwa untuk memperlihatkan benda-benda yang berrongga biasanya di gambar teknik itu menggunakan garis putus-putus, sehingga akan terlihat menjadi rumit. Itu adalah prinsip dasar pembentukan gambar. Sementara benda pejal tidak ada yang rumit di dalam karena terisi penuh, seperti sepeda motor, kemudian penguat dan benda-benda lainnya. Selanjutnya, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri untuk kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Kita simpulkan bersama-sama apa yang telah didiskusikan di kesempatan hari ini. Ada 5 poin yang dihasilkan dari kerja kelompok tadi. Yang pertama adalah fungsi gambar potongan. Fungsi gambar potongan adalah untuk memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar untuk ditampilkan dengan jelas, sehingga bagian yang sulit dilihat dapat terlihat dengan jelas. Kemudian yang kedua, prinsip dasar dari gambar potongan untuk menggambar bagian-bagian yang tersembunyi, biasanya itu menggunakan garis putus-putus, sehingga akan tampak gambar kerja itu lebih rumit, sulit dipahami, sehingga jalan keluarnya adalah harus dipotong. Kemudian jenis-jenis potongan dalam gambar, ada potongan seluruh seperti yang digambar tadi, job hari ini, ya dipotong seluruhnya. Kemudian ada potongan separuh atau setengah, biasanya seperempatnya. Jalurnya berbeda, tadi jalurnya lurus, ya kiri kanan. Kemudian ada potongan sebagian
atau setempat, ya, hanya memperlihatkan di bagian-bagian tertentu. Ya. Selanjutnya yang keempat, benda-benda yang tidak boleh dipotong. Masih ingat tadi apa saja? Benda-benda pejal. Apalagi? Benda-benda pejal itu apa saja? Pelet. Apalagi? Penguat. Benda-benda plat tipis itu tidak boleh dipotong. Jadi kesimpulan ada 5 tadi sudah kita simpulkan bersama-sama. Selanjutnya lembar refleksi. Waktunya 2 menit diisi. Jawabannya A, B, C, D. Tinggal dipilih jawaban. Anda, menurut pengamatan Anda bagaimana pembelajaran hari ini? Dijawab yang jujur ya. Ya, sambil mengerjakan lembar refleksi, materi kita minggu depan adalah memberi ukuran pada gambar teknik. Dan untuk tugas di rumah, linknya sudah dibagikan lewat WhatsApp grup ya. Paling lambat minggu depan sudah dikumpul. Hari ini sudah selesai. Untuk mengakhiri kegiatan kita, Rekil, silakan ke depan untuk memimpin doa. Bagus. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Silakan kembali ke tempat. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.